Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk di tempat insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi ini insyaallah kita akan membahas sesuatu yang sedang viral di media tentang beberapa praktek dunia perdukunan. Masalahnya, kalau seandainya tidak berbicara dengan embel-embel agama, tentu urusan mereka, lakum dinukum waliyadin. Tetapi masalahnya para praktisi ini, mereka membungkus dunia perdukunannya dengan agama. Sebagiannya dilihat dari title-nya, mungkin dia seorang ustadz, seorang gus, kiai, atau mungkin apalah namanya. Kemudian dalam prakteknya juga sama, terkadang dibungkus dengan sholawat, dibungkus dengan surah Al-Fatihah, dibungkus dengan zikir-zikir. Padahal setelah kemudian kita melihat, justru dunia-dunia seperti itu lebih dekat kepada kesyirikan dibandingkan pembelaan terhadap Islam itu sendiri. Karena kita lihat kesannya itu sebagian yang melakukan itu menolong orang, seperti dalam dunia perobatan, seolah-olah menolong orang yang sakit, yang mungkin rumah sakit dan dokter-dokter sudah angkat tangan, datang kepada mereka dijanjikan kesembuhan. Sehingga sebagian mereka terkesan tipu-tipu ataupun berdusta, dan hakikat prakteknya sebenarnya tidak lepas daripada istikhdamus syayatin, menggunakan pertolongan setan. Dari sinilah maka kita akan coba membongkar dunia perdukunan ini. Karena masalahnya di negeri kita sendiri, dukun-dukun itu tidak tersentuh hukum. Artinya sulit untuk dipidanakan bahasanya itu. Jadi kalau dilaporkan itu nggak diproses, masalahnya kan itu ya. Lain dengan jelas-jelas orang membunuh, itu langsung diproses. Atau terjadi pemerkosaan, langsung diproses. Atau kehilangan barang, pencurian, langsung diproses. Giliran melaporkan dukun nggak diproses. Alat buktinya gaib, nggak jelas gitu ya. Sehingga karena tidak tersentuh dengan hukum, yang bisa bicara ya kita ini, para ustadz, para kiai, para tokoh agama, dan umumnya masyarakat yang tahu tentang hukum perdukunan ya harus didakwahkan, didengungkan supaya tidak terjadi pengkaburan dalam agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas beberapa pembahasan. Pertama, sejarah dukun itu sendiri. Yang kedua, beberapa praktek perdukunan, mulai daripada bicara tentang ramalan, kemudian bicara tentang pengobatan,
kemudian bicara tentang jimat-jimat dan adu kesaktian, dan bagaimana pandangan Islam orang yang datang ke dukun, dan bagaimana hukuman dukun itu sendiri di dalam Islam. Ini kurang lebih itu tema yang kita akan bahas di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu di satu negeri yang disebut dengan Babilonia. Babilonia itu negeri yang ada di Irak. Itu terkenal dengan praktek perdukunan yang luar biasa. Sampai-sampai dunia perdukunan di Babylon itu dicantumkan di dalam Al-Quran secara nas dalam surah Al-Baqarah 102. Itu menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Babil yang luar biasa dunia perdukunannya, sampai Al-Quran mengabadikan dan dibaca sampai hari ini. Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah 102. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, bahkan juga hadis ini dicantumkan di beberapa kitab tauhid seperti Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika membahas tentang bab sihir. Jadi Allah Subhanahu wa taala idza qada amran, apabila hendak mewahyukan sebuah perintah. Dan kita tahu bahwa Allah itu setiap hari mentakdirkan sesuatu. Fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah sibuk membuat orang mati, membuat orang hidup, membuat tanah gersang, membuat tanah hijau, membuat bencana, membuat kedamaian, dan begitu seterusnya. Setiap hari ada peristiwa di bumi itu, dan semua tidak lepas daripada takdir. Lah, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mentakdirkan sesuatu untuk berlaku di permukaan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewahyukan kepada para malaikat tugas-tugas khusus. Tentu pertama tugas itu disampaikan kepada Jibril, karena dia yang berhak untuk menyampaikan wahyu. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak berfirman, maka terdengar suara gemuruh seperti gemerincing besi yang dipukul-pukul di batu, dan itu membuat rasa takut para malaikat di langit, sehingga saking takutnya mereka pingsan. Lah, yang pertama siuman adalah Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memfirmankan sesuatu kepada Jibril untuk ditugaskan kepada para malaikat, dari malaikat yang paling atas sampai malaikat yang ada di langit pertama yang kita lihat. Maka selesai Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril untuk disampaikan kepada para malaikat, barulah kemudian malaikat satu langit baru kemudian mereka siuman dan bertanya kepada Jibril, tugas apa yang harus kami lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril menjelaskan, tugas kamu ini, tugas kamu itu, dan bertakbirlah dan bertasbihlah para malaikat yang ada di langit, sampai kepada malaikat yang ada di langit pertama, malaikat yang dekat dengan bumi. Jibril menyampaikan tugas-tugas malaikat yang dekat dengan bumi. Disinilah terjadi maqaidul sam'i, sebagaimana disebutkan dalam suratul Jin, bahwa jin-jin yang ada di bumi itu mereka naik ke langit seperti orang panjat pinang, ya. Kemudian di bawah langit pertama mereka membuat pos-pos dengar yang disebut dengan maqaidul sam'i yang disyaratkan dalam suratul Jin itu. Mereka mendengar kira-kira apa yang dibisikkan Jibril kepada malaikat-malaikat yang ada di langit pertama itu. Jadi kalau seandainya salah seorang jin yang paling di atas itu mendengar bisikan Jibril kepada malaikat yang ada di langit pertama untuk tugas mereka di bumi, itulah yang kemudian diambil. Kalau dapat satu kalimat, maka langsung kemudian diberitakan kepada jin yang ada di bawahnya, jin yang ada di bawahnya kepada jin yang ada di bawahnya, jin yang ada di bawahnya sampai kepada jin yang ada di bumi.
tetapi satu kalimat itu sudah dicampur adukan dengan 99 kalimat dusta. Jadi yang sampai diumumi kabar itu yang benar satu kalimat itu, tetapi sudah dicampur adukan menjadi 100 kalimat, yang satu benar, yang 99 dusta. Lah kalimat-kalimat inilah yang dijadikan bahan ramalan. Akhirnya dijual kepada para dukun, kepada paranormal, kepada bomo, tukang santet, dan yang semacamnya. Jadi jin menjual kalimat-kalimat itu tentu jual belinya jin dengan dukun bukan seperti kita masuk ke warung Sunda beli nasi pakai uang, tetapi jual belinya pakai iman, akidah, dan juga Islam. Berani kufur, saya jual, kan itu. Lah akhirnya kemudian tersebarlah perdukunan yang sangat pesat di Babil ini. Dunia perdukunan di mana-mana di Babilonia itu. Lah ketika kemudian kesyirikan sudah menyebar di Babylon inilah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi dan rasul yang bernama Nabiullah Sulaiman. Allah utus kepada negeri Babil Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu satu di antara dua nabi yang Allah berikan dua karunia. Hanya ada dua nabi saja yang Allah Subhanahu wa taala beri karunia, pertama kerajaan, yang kedua kenabian. Jadi kalau dulu nabi ya jadi nabi saja, raja jadi raja saja. Tetapi Nabi Sulaiman dan ayahnya Daud diberikan dua karunia, kerajaan jadi raja dan kenabian jadi nabi. Jadi raja plus nabi itu adalah Sulaiman. Dan juga ayahnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Lah karena setiap nabi itu pasti mendakwahkan tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus pada tiap-tiap rasul, tiap-tiap umat ini seorang rasul. Tugasnya untuk menyampaikan tauhid dan memberantas kesyirikan. Maka akhirnya kemudian Nabiullah Sulaiman memerintahkan sekretarisnya, kemudian sekretarisnya ini untuk menangkap seluruh dukun-dukun di zaman itu. Ada yang mengatakan namanya Arsib ibn Barkhia, itu sekretaris Sulaiman. Kemudian menangkap semua dukun-dukun yang tidak taat, dibunuh. Kemudian mereka disuruh menyerahkan seluruh kitab-kitab sihir, dilucuti kitab-kitab sihirnya supaya mereka tidak membuka praktek sihir lagi dan perdukunannya. Akhirnya berhasil mengumpulkan semua kitab-kitab tukang sihir sama Nabi Sulaiman, diletakkan di sebuah kotak, kemudian diletakkan di bawah singgasananya. Maka Nabi Allah Sulaiman ketika itu membuat semacam ancaman kepada bangsa manusia dan bangsa jin, karena Sulaiman juga menundukkan jin masalahnya, dan mengatakan kalau ada yang berani dan dia dari kalangan manusia mengambil kotak ini untuk dipelajari kembali, maka aku akan bunuh dia. Tapi kalau seandainya yang mengambil kotak ini dari kalangan jin, maka aku pastikan dia terbakar. Sehingga kotak itu aman. Selama Nabiullah Sulaiman berkuasa, kotak itu aman. Tidak ada perdukunan, tidak ada tukang sihir, tidak ada tukang tenun, tidak ada tukang santet, tidak ada bomo, tidak ada macam-macam. Dunia ramal itu tidak ada. Betul-betul Sulaiman mengendalikan semuanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Sulaiman meninggal dunia, dan generasi orang-orang yang bertauhid meninggal dunia. Disinilah mulai dunia sihir bangkit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan di zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, setan-setan itu yang kafir. Kenapa Allah mengatakan seperti itu?
Karena di antara asbab nuzul daripada surah Al-Baqarah 102 ini, ketika orang-orang Yahudi Madinah yang terdiri dari 3 kabilah, Bani Quraidah, Bani Kunaiko, Bani Nadir, mereka mendengar bahwa di Mekah itu ada seorang nabi, mengaku nabi. Kemudian juga sampai juga kabarnya kepada orang-orang Yahudi ini sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Sampai juga ke telinga orang-orang Yahudi Madinah itu bahwa di antara Al-Quran yang dibaca, Nabi SAW itu menganggap bahwa Sulaiman itu seorang nabi. Sementara orang Yahudi tidak mengakui kenabian Sulaiman. Orang Yahudi itu hanya mengakui Sulaiman itu tukang sihir. Dia yang mengajarkan sihir, buktinya dia bisa menundukkan angin, dia bisa menundukkan binatang, dia bisa menundukkan awan, dia bisa menundukkan jin. Dari mana ilmunya kalau itu bukan sihir? Jadi orang Yahudi itu sampai hari ini tidak mengakui Sulaiman itu nabi. Mereka menganggap Sulaiman itu tukang sihir. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah di sini, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak kafir karena sihir itu kekufuran. Ya. Yang mengajarkan sihir itu setan, walakinna syayatina kafaru. Setan itu yang kafir, bukan Sulaiman. Sulaiman nabi, bukan setan kan itu ya. Setan yang ngajari sihir, Sulaiman tidak ngajari sihir. Ayat ini membantah prediksi orang-orang atau prasangka orang Yahudi yang mengatakan Sulaiman tukang sihir. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sebab turun ayat ini ketika orang-orang musyrik datang ke Madinah, kemudian membicarakan tentang Nabi akhir zaman. Oh, di Mekah ada orang ngaku Nabi gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi Madinah ngomong sama orang-orang musyrik Arab itu, gini saja, kalau memang dia seorang Nabi, ini sebelum hijrah ya, tanya kepada dia, kalau dia bisa menjawab, maka memang dia Nabi. Kalau dia bukan Nabi, pasti gak bisa jawab. Kemudian salah satu yang ditanyakan adalah pertama soal ruh, soal makanan yang pertama dimakan penduduk sorga, soal kenapa anak mirip dengan orang tuanya, lah salah satunya adalah soal sihir. Ya, tanya kepada mereka soal sihir, tanya kepada orang ngaku Nabi itu soal sihir. Maka turun ayat ini untuk menjelaskan apa itu sihir. Ya. Kemudian Allah mengatakan, yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan setan-setan itulah yang mengajarkan manusia dengan sihir dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babylon yang bernama Harut dan Marut. Terjadi silang pendapat, Harut Marut ini siapa? Ya. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu 2 malaikat namanya Harut dan Marut yang Allah turunkan ke bumi. Untuk apa? Untuk ibtila. Ibtila itu ujian bagi manusia. Jadi 2 malaikat itu diturunkan ke bumi untuk menguji manusia. Memang 2 malaikat ini mengajarkan sihir, betul, kita tidak ingkari mengajarkan sihir. Tetapi sihir yang diajarkan 2 malaikat ini untuk menguji manusia. Karena sebelum diajarkan, maka 2 malaikat ini mengatakan, fala takfur, nanti kau jangan kafir kalau sudah mempelajari sihir. Ya. Jadi mengajarkan sihir bukan untuk diamalkan, tetapi supaya dikenal bahwa sihir ini kejahatan, datang dari setan. Sebagaimana orang Arab mengatakan, arabtu syarra la li syarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawaqa'a fi. Jadi aku mengenal keburukan bukan untuk kuamalkan, tetapi kalau aku kenal keburukan itu supaya mudah ditinggalkan. Karena orang yang tidak mengenal mana baik mana buruk pasti terjerumus kepada keduanya. Jadi mempelajari sihir bukan untuk diamalkan sihirnya, bukan untuk nyihir orang, pengen tahu saja supaya mudah ditinggalkan, gitu maksudnya. Ketika kita mempelajari syirik, bukan kita hendak menjadi orang musyrik supaya tahu oh syirik ini kita bisa meninggalkan, gitu maksudnya. Itulah tujuan Harut dan Marut diturunkan hanya untuk ibtilah, ujian kepada manusia. Tetapi orang-orang Yahudi yang mempelajari sihir kepada Harut dan Marut, bukannya mereka kemudian terhindar dari sihir, malah pula kemudian mereka membuat praktek sihir. Tersebarlah sihir di kalangan orang Yahudi. Makanya praktisi-praktisi sihir itu kebanyakan orang Yahudi. Siapa yang menyihir Nabi? Yahudi, Labid bin Asam. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya dunia perdukunan itu sejak dulu, kalau kita cerita perdukunan, maka perdukunan itu adalah musuhnya para nabi. Nabi Musa, siapa musuhnya?
tukang sihir, dukun-dukun itu. Namrud, siapa musuhnya? Ibrahim. Namrud itu tukang sihir. Ya. Nabi Isa juga sama musuhnya tukang sihir, termasuk Nabi juga musuhnya tukang sihir. Jadi dukun itu musuh para nabi. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi SAW, namanya dukun itu musuh para nabi. Karena itu musuh para nabi, berarti musuh kita bersama. Karena kita ini pengikut Nabi. Ya. Kalau Nabi SAW bermusuhan dengan dukun, kita pula jabat tangan dengan dukun lah, kan lucu. Ya. Harusnya dukun itu musuh bersama. Kita lawan bersama, sebagaimana para nabi melawan para dukun. Lihat Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada namanya, kalau zaman sekarang ini disebut sihir hipnotis. Itu Musa sempat terkena hipnotis itu. Bayangkan ketika dia duel dengan tukang-tukang sihir, kan dilempar tuh sama tukang-tukang sihir itu tambang tali kan. Kemudian dihayalkan seolah-olah itu ular. Kaget Musa, mental ke belakang, ketakutan. Lihat, padahal itu tali. Musa dihipnotis, matanya seolah-olah itu ular. Kalau kita cerita hipnotis bagian tukang sihir, itu nggak terima tuh tukang hipnotis tuh. Ya. Katanya ini bicara psikologi, nggak ada. Hipnotis tuh ya sihir, apalagi. Terima nggak terima terserah kalian, tukang hipnotis. Karena orang hipnotis itu membuat orang tidak sadar. Kalau bukan dikatakan sihir, apa namanya? Coba bayangkan, orang lagi ngambil uang di ATM, ditepuk dari belakang, nggak sadar, diambil lah uangnya sama dia. Itu kalau bukan sihir, apa namanya? Ya kan? Terkadang pakai media asap, dioplet gitu ya, sambil ngerokok, asapnya kemana-mana. Terhipnotis itu satu angkot itu diambil tasnya. Karena dalam dunia mistis itu katanya itu asap itu makanan jin katanya. Jadi kalau lagi ngerokok itu sebenarnya lagi ngasih makan jin. Gitu. Ya. Jadi Nabi Musa itu disebut syihrut takhil namanya. Zaman Nabi Musa itu berhadapan dengan syihrut takhil, sihir hayalan. Mungkin bahasa kitanya hipnotis lah kan itu ya. Sihir hayalan, dihayalkan seolah-olah tambang itu ular, padahal tambang kan gitu. Makanya Allah mengatakan kepada Musa, lempar tongkatmu wahai Musa. Dilempar jadi ular beneran. Ini bukan hipnotis ini mujizat. Ya. Dari situ tukang-tukang sihir berkomat kamit gitu kan, memandang ularnya Nabi Musa kok nggak berubah-berubah, ini ular bener, ini bukan tali yang dilempar Musa ini. Ya. Makanya sejak itulah tukang-tukang sihirmu Fir'aun bertobat dan mengatakan ini kekuatan Musa bukan kekuatan biasa, ini kekuatan Allah. Makanya mereka kemudian tobat, kemudian Fir'aun membunuh mereka semuanya. Kata Abdullah ibn Abbas, lihat tukang-tukang sihir Nabi Musa, di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka jadi orang-orang yang mati syahid. Karena dibunuh Fir'aun setelah beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kembali, jadi ketika kemudian di Babylon ini Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, kemudian iblis datang kepada orang yang soleh yang bernama Harut dan Marut. Karena ada dalam penafsirannya, Harut dan Marut ini adalah manusia, bukan malaikat. Kalaupun seandainya ditafsirkan para malaikat, maksudnya adalah bukan seperti kisah-kisah Bani Israel yang gak jelas kisahnya ya. Maksudnya malaikat yang memberikan ujian kepada manusia untuk dikenalkan sihir, bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijauhi. Tapi ada yang mentafsirkan bahwa Harut Marut itu manusia, saking solehnya sampai-sampai Allah menyebutnya malakaini, seperti dua malaikat. Lah iblis didatangi kepada Harut dan Marut ini. Kemudian dikatakan, itulah Sulaiman nyimpan buku-buku sihir, ambillah. Dan itu iblis mengatakan bukan buku-buku sihir, itu kesaktian Sulaiman. Jadi Harut dan Marut ini penasaran kan itu, karena dibilang itulah kesaktian Sulaiman. Kata Harut dan Marut ini, orang soleh ini, kenapa kau tidak ambil sendiri? Maka iblis kan udah tahu konsekuensinya, kalau ambil yang terbakar kan itu. Maka akhirnya Harut dan Marut mengambil, kemudian mempelajari. Ya, dia sudah tahu bahwa ini sihir. Tiba-tiba datang orang-orang Yahudi ingin belajar, dikasih tahu, kamu kalau belajar ini bisa kufur.
Akhirnya sebagian orang Yahudi tidak mau belajar, tapi sebagian yang lain mau belajar. Lah yang belajar inilah yang kemudian akhirnya menyebar sihir sejak zaman Babylon sampai hari ini. Jadi yang menyebarkan pertama sihir itu orang-orang Yahudi. Ya, sampai ke kita, negeri kita Indonesia ini yang kaya dengan tukang-tukang sihir ini. Baik yang betulan gitu ya, atau yang settingan. Itu negeri kita ini kaya. Apalagi di zaman YouTube sekarang kan, orang jadi artis mudah ya. Makanya banyak kemudian dukun-dukun ingin jadi artis dengan cara membuat settingan dunia perdukunan. Baik, nanti kita akan bahas juga. Itu dari segi sejarah ya. Kemudian pembahasan yang pertama, dari sini kita tahu bahwa kebanyakan dukun-dukun itu mereka biasanya ya, karena mereka menggunakan bantuan jin, itu biasanya mereka suka iddia'u ilmil ghaib, suka menerka-menerka, menerawang-nerawang perkara-perkara yang gaib. Sebenarnya ini sebuah kedustaan, karena di dalam surah Al-Baqarah pertama kali Allah mengatakan apa? Ketika menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, kan itu ya. Ciri-ciri orang bertakwa itu beriman dengan yang gaib. Kenapa harus beriman? Beriman itu artinya meyakini adanya yang gaib. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Tiba-tiba kemudian dukun datang dan mengatakan saya tahu yang gaib. Maka ini sebuah kedustaan karena mendustakan Quran. Bukan hanya mendustakan Al-Quran, bahkan lebih daripada itu, salah satu rukun iman itu apa? Beriman kepada takdir kan? Takdir itu apa? Takdir itu jalan hidup manusia, mulai dari lahir sampai dia wafat, itulah takdir. Dan kita tidak tahu takdir kita apa. Tapi si dukun ini sok tahu pula takdir kita tuh. Ah, tengok tangannya. Ah, ini rezeki antum ini masalah ini katanya. Kalau buka warung ini nggak akan sukses ini. Cari usaha lain aja katanya. Atau sok-sok nerawang gitu ya. Kan ada tuh kadang-kadang orang-orang yang manggil-manggil orang ke rumah untuk ngusir jin kan. Kadang-kadang di terawangnya kemudian ngomong aja asal jeplak tuh. Itu ada jin duduk sebelah situ. Kan itu ya. Kan ada orang kayak gitu. Orang tuan rumah enggak pernah lihat tapi dia bisa ngomong itu. Itu ada jin duduk situ tuh. Ngapain tuh jin di situ katanya? Atau ngomong ngapain dia katanya. Padahal dia itu tidak melihat jin sebenarnya. Dia sedang berdusta kepada tuan rumah. Dari mana kita tahu dia tidak tahu bahwa di situ ada jin? Karena Quran yang mengatakan innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Jin yang melihat kita, kita tak melihat dia. Itu nas Quran tuh. Quran yang mengatakan seperti itu. Innahum, mereka maksudnya bangsa jin, yarakum, bisa melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kau tidak bisa melihat mereka. Makanya sebuah keadilan sebagaimana di dunia jin melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka, maka di akhirat terbalik, kita yang bisa melihat mereka, mereka tidak bisa melihat kita. Ya. Jadi bagaimana kemudian dia bisa nerawang itu kan? Di pojok sana, di atap sini, sebelah sana ada jin. Kemudian sok-sok acting, narik-narik jin dimasukkan ke botol kecap gitu kan. Ini menghayal ini. Tidak ada ceritanya orang tahu yang jin. Kalau dia tidak bisa melihat jin, macam mana dia akan menangkap jin? Kalau dia tidak bisa menangkap jin, macam mana dimasukkan ke botol? Kalau bukan acting apa namanya? Semua orang bisa lah acting. Anak kecil pun bisa. Tidak ada yang bisa melihat jin. Dan orang yang bisa melihat jin itu, orang ini bukan ada kelebihan, tapi justru dia sedang kerasukan. Karena ada orang yang menganggap, oh kalau dia bisa nerawang sesuatu dalam bahasa, ya istilah psikologinya apa, indigo atau apa istilahnya, itu bukan orang kelebihan, itu orang kekurangan itu. Ya, bermasalah itu. Harus dirukyah orang kayak gitu itu. Karena sedang kerasukan jin. Dia bisa melihat jin karena punya jin. Jadi dari sini kita tahu bahwa kegaiban itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sanggup meramal nasib, berarti dia telah menolak takdir Allah. Nolak takdir loh. Contoh ya, ada dukun kelahi sama istrinya. Dukun ini kelahi sama istrinya. Tiba-tiba istrinya ini kemudian pergi gitu saja.
Setelah 1 minggu kemudian datang, kata dukunnya, dari mana saja kau, katanya. Berarti dukun ini tak tahu istrinya di mana. Dukun ini tak tahu istrinya di mana tuh. Katanya dia tahu yang gaib, bisa nerawang. Nggak perlu dah ngomong begitu. Dari mana saja kau cari-cari, tak ada, katanya. Berarti dia itu tidak tahu yang gaib. Kok bisa ngomong sama istrinya begitu? Persis seperti ketika polisi Saudi Arabia menangkap dukun-dukun gitu. Pernah saya ceritakan, mungkin sebagian antum pernah dengar. Jadi di Saudi itu ada namanya Komisi Pemberantasan Dukun Santet, ya, KPD namanya. Kalau di sini KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau di sana yang diberantas dukun, bukan korupsi. Jadi ketangkaplah satu dukun itu sama komisi ini, ya. Ketika ditangkap nangis dia. Ya. Jadi ditanyalah sama kepala polisinya ini, kenapa kau menangis? Maka dia mengatakan, aku menangis bukan karena takut kamu, katanya. Karena aku menangis, sekian banyak jin yang kurawat, tidak ada satupun yang ngasih tahu aku akan ditangkap, katanya. Coba bahasanya, coba. Ya. Sekian banyak jin yang kurawat itu tidak ada yang ngasih tahu. Coba kalau dia ngasih tahu saya kan bisa kabur, katanya. Bahasanya kan. Kata kepala polisi, mungkin sesajenmu kurang tuh. Kata dia, mana ada, cukup. Saya paling paham tuh keinginan jin saya itu, katanya. Oh, boleh jadi mereka tidak datang karena doa orang-orang yang kau zalimi. Karena kau nyantet orang, kau bunuh orang, kau buat orang sakit, itu zalim kamu. Boleh jadi doa mereka sampai kepada Allah, jinmu takut dan tidak mau dekat kamu. Bisa saja terjadi kan itu. Artinya bahwa sebenarnya jin sendiri tidak tahu yang gaib. Padahal jin itu kan referensinya dukun-dukun. Mereka nggak tahu yang gaib. Jin sendiri tidak tahu yang gaib. Bukti bahwa jin tidak tahu yang gaib itu adalah dalam kisah Nabi Sulaiman, kan. Ketika Sulaiman sedang duduk di singgasananya, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal di singgasananya. Namanya jasad para nabi itu tidak akan dimakan tanah. Jadi kalau seandainya sekarang kita mau gali jasadnya Nabi Nuh, maka akan utuh seperti itu. Ya, karena tanah tidak mungkin memakan jasad para nabi. Tapi kan dilarang, tidak boleh kita mengorek jasadnya para nabi. Seandainya ada orang yang ingin tahu jasadnya para nabi, kita gali di tanah itu, jasad mereka tidak akan dimakan. Ya seperti itulah jasadnya ketika hidup dan ketika mati. Jadi ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, jin tidak tahu kalau dia sudah mati. Sulaiman ini masih saja dia kerja, ya kan, buat jalan, buat jembatan, buat istana, buat macam-macam gitu ya. Ketika kemudian ada rayap menggerogoti singgasana Sulaiman, Sulaiman roboh dan mereka yakin itu sudah mati. Tiba-tiba kemudian orang-orang pun atau jin-jin mengatakan, coba kalau seandainya kami tahu Sulaiman itu meninggal dunia, tentu kami tidak akan hidup dihinakan seperti ini. Asik kerja saja, padahal kami ingin lepas dari dia, ya kan? Kalau memang jin-jin itu tahu yang gaib, ketika Sulaiman meninggal, tentu mereka berhenti bekerja saat itu. Tapi kenapa mereka bertahun-tahun masih bekerja sampai Sulaiman roboh dari singgasananya, baru mereka mengatakan kalimat seperti itu, menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu yang gaib. Ya. Atau contoh dalam kisahnya Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ini kan penguasa zalim, hafal Quran tapi zalim, suka menumpahkan darah. Jadi suatu ketika dia memanggil seorang paranormal, ajak bincang berdua seperti ini. Ya, bincang santai lah, sambil duduk-duduk di pasir-pasir itu. Jadi Hajjaj ibn Yusuf sambil ngobrol sama dukun itu, dia menghitung kerikil dan dimasukkan ke tangannya. 1, 2, 3, sampai mungkin 10 kerikil, kemudian digenggam. Kemudian dikatakan, sebentar saya ingin tanya, berapa kerikil di tanganku, katanya. Kata dukun ini, oh 10. Berarti dia benar tebakannya, ya kan? Terus diajak ngobrol lagi. Nah, sekarang Hajjaj ibn Yusuf tidak menghitung kerikil lagi, langsung main kerowok aja, ambil. Ah, ini berapa? Dia tidak tahu menjawab, tidak tahu katanya, karena tidak sempat dihitung. Dari sini kata para ulama ketika memberikan catatan kepada kisah Hajjaj ibn Yusuf, kenapa yang pertama dia bisa nebak, kenapa yang kedua tidak bisa nebak? Ya, karena yang pertama apa yang kita tahu diketahui jin kita, akhirnya jin ini memberikan informasi kepada jin yang ada di diri dia, dan jin yang menginformasikan ke dia sehingga dia bisa nebak. Ketika kita sendiri ngambil begini dan tidak tahu, jin kita tidak tahu, sehingga tidak memberitahu kepada jin yang ada pada dukun, dia pun tidak beritahu, makanya salah tebak.
Dari sini bahwa jin sebenarnya nggak tahu, itu urusan Bahtu aja nggak tahu tuh. Makanya dari sini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat bagus sekali. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang ada 5 perkara yang merupakan perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, mafatihul ghaibi khamsun. Ingat, kunci-kunci kegaiban itu ada 5. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau 5 perkara ini ada orang sok tahu, berarti dia mendahului ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan surah Luqman ayat 34. Dalam surah Luqman ayat 34 disebutkan 5 kunci kegaiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya pada sisinya saja satu. Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat. Pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Jangan coba-coba diramalkan. Tidak akan terjadi. Ya, sebagaimana ma'ruf para peramal-peramal kiamat gitu ya, pada tahun-tahun yang sudah lalu tidak ada yang terjadi. Termasuk yang meramalkan dengan sangat lantang di tanggal 13 Ramadan pun tidak terjadi dukhon juga. Sampai saya itu punya pekerja di Jabal Uhud itu, orang yang kerja bangunan. Ya. Itu kejadiannya 15 Ramadan, waktu heboh-hebohnya dulu. Ustadz, semalam istri saya ngelarang saya tidur katanya. Kenapa? Malam ini mau kiamat katanya. Kok tahu dari mana? Tahu dari mana-mana, katanya di YouTube. Jadi suaminya dilarang tidur malam-malam itu. Suruh ngopi, dikasih rokok, udah tidur malam itu. Tanggal 15 Ramadan tuh. Orang awam udah tahu apa tidak ada di sini. Tapi dia ngomong, semalam istri saya pokoknya melarang saya mau tidur pun dia jangan tidur. Malam ini pun kiamat katanya. Saya tanya, kenapa mau kiamat? Iya, tanggal 15 Ramadan mau kiamat. Dari mana kamu tahu? Tak tahu istri saya katanya. Tahu dari YouTube katanya. Sampai pagi saya ketawa sama istri, tak ada pun kiamat katanya. Karena yang pertama, pengetahuan tentang kiamat itu berdasarkan surah Luqman 34, hanya Allah yang tahu. Ini satu. Jangan coba-coba diramal tentang kiamat. Yang kedua, Allah mengatakan wa yunazzilul ghaitha, dialah yang menurunkan hujan. Ya. Perkara hujan itu yang tahu hanya Allah. Hujan tidak hujan itu urusan Allah. Datang pula pawang hujan. Ya, karena itu pawang hujan tuh seolah-olah dia bisa meredakan hujan, minimalnya mengurangi hujan, atau mungkin maksimalnya tidak hujan. Dari mana tahu? Allah sendiri yang mengatakan urusan hujan itu Allah yang tahu. Terkadang kita ini hanya perakiran cuaca saja. Mau hujan ternyata kadang hujan, kadang tidak, kan gitu ya. Belum tentu tebakan kita ini baik. Dan tebak menebak ini itu urusan dukun itu. Tidak ada yang pasti. Mereka sendiri ngomong belum tentu pasti, cuman mereka mengatakan memprediksi akan terjadi hujan. Ternyata tidak hujan. Banyak kok yang meleset tuh. Karena Allah yang mengatakan urusan hujan itu pengetahuannya ada pada Allah. Ya, maka jangan kemudian kita ambil pawang-pawang hujan nggak jelas. Kemudian yang nomor 3, Allah mengatakan wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, di antara kunci-kunci kegaiban adalah dan dia mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dukun tidak tahu yang ada dalam rahim. Maksudnya apa? Ketika rahim itu usia 4 bulan, itu kan datang malaikat meniupkan ruh, dicatat ajalnya berapa, kan itu kan? Kemudian dicatat usianya berapa, dicatat bahagianya seberapa, celakanya seberapa.
Ya, senangnya seberapa, susahnya seberapa, termasuk su'ul khotimah dan husnul khotimahnya dicatat. Ini urusan gaib. Makanya saya katakan tadi, tidak ada satupun orang yang bisa meramal. Mau dengan bintang, mau dengan tanah, mau dengan kartu, mau dengan apapun alat-alat itu untuk meramal nasib orang. Nasib itu cerita takdir. Ketika ada orang sok tahu takdir, maka dia telah menolak takdir. Dan bahaya menolak takdir. Beriman kepada takdir itu sebuah rukun iman. Kalau dia sampai sok tahu dengan yang gaib, seolah-olah dia meruntuhkan keimanan kepada takdir, atau bisa kufur. Ya. Kemudian yang keempat, Allah mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok. Kira-kira besok dapat apa itu kita tidak tahu. Apakah besok akan ada untung atau buntung dalam usaha? Kita tidak tahu. Apakah besok kita sakit atau sehat? Kita tidak tahu. Apakah besok kita akan mati atau hidup? Kita tidak tahu. Apakah kita besok akan maju atau akan mundur, gulung tikar atau berkembang? Nggak tahu. Nah, ngapain kalau kita kemudian datang ke dukun, kemudian meminta jimat dipasang kemudian di warung supaya laris? Buat apa? Ya. Karena rezeki itu sudah ditentukan. Kalau hari itu memang dapat 1 juta, ya tidak mungkin jadi 2 juta. Kalau hari itu memang nggak ada untung, ya tidak mungkin tiba-tiba jadi untung besar. Mustahil. Karena yang namanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak ada guna namanya jimat itu. Cuman masalahnya terkadang ada orang-orang yang tidak tawakal. Terkadang mereka kemudian mengambil rizki Allah dengan cara yang haram, yang harusnya diambil dengan cara yang halal. Itu saja sebenarnya perbedaannya. Bukan nominalnya. Nominalnya segitu saja. Cuman ada yang mengambil dengan cara haram, ada yang mengambil dengan cara haram, gitu maksudnya. Kalau dia tidak pakai dukun, berarti hasilnya halal. Kalau pakai dukun, berarti hasilnya haram. Itu saja perbedaannya sebenarnya. Hasilnya sama, hari itu dapat segitu, segitu. Mau maling, mau korupsi, mau apa, tetap takdir dia segitu. Jadi tidak mungkin dikurangi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering saya kisahkan tentang kisah seorang pengemis yang datang kepada Ali radhiyallahu. Kemudian Ali menjanjikan akan memberikan 4 dirham. Tiba-tiba pengemis ini pergi karena kelamaan. Kemudian sebelum pergi mencuri pelana kudaan. Maka Ali keluar sudah dapat uangnya. Tiba-tiba pengemisnya nggak ada. Yang ada laporan pembantunya, pelananya hilang. Maka Ali mengatakan, saya tadi hendak mengasih pengemis 4 dirham. Sebaiknya kau ambil 4 dirham ini, kau belilah pelana itu, karena sudah nggak ada pengemisnya. Rupanya dia beli pelana itu dari pengemis tadi yang curi. Ketika Ali tahu, Ali hanya takbir Allahu Akbar. Coba pengemis itu mau sabar. Aku kasih dia uang yang halal 4 dirham. Karena dia tidak sadar dan tidak sabar, terpaksa dia mendapatkan uang yang sama dengan cara haram karena menjual curi. Apa beda sama-sama di 4 dirham? Satunya halal, satunya haram. Makanya tergesa-gesa mencari rezeki itu nggak boleh. Ya, sampai kemudian jalan pintas tapi tak pantas. Kemudian yang terakhir kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia mati. Banyak orang yang sudah tua-tua haji ke Mekah, ingin mati dari sana, tapi tak mati tidak. Matinya ketika pulang. Pengen mati di Mekah, rupanya tidak jadi mati, pulang sampai rumah dia mati benar. Jadi kita tidak tahu. Makanya kata para ulama itu, ibrah husnul khotimah itu sebuah pelajaran dari baik akhir kehidupan manusia itu bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Kalau mati itu di mana saja terserah. Mau mati di sini, mau mati di Mekah, mau mati di mana saja terserah. Tapi cara mati itu yang dikhawatirkan. Husnul khotimah kan caranya, atau sul khotimah kan caranya. Maka ibrah itu di cara, bukan di tempat. Dan sekali lagi ini 5 perkara soal kegaiban. Ini yang pertama, bahwa dunia perdukunan itu lengket dengan dunia ramalan. Dan ramal-meramal itu sebuah kedustaan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian yang kedua, dunia perdukunan itu lengket dengan dunia pengobatan. Ya. Sering saya katakan bahwa dalam ilmu tauhid, yang namanya berobat itu tidak pasti terkait dengan 3 perkara. Orang berobat itu
pasti terkait dengan 3 perkara. Pertama, ada sistem pengobatan atau obat-obatan yang secara syar'i dibolehkan. Artinya sistem pengobatan ini memang Quran menganjurkan, sunnah menganjurkan. Atau obat ini memang dianjurkan Quran untuk dimakan atau dianjurkan sunnah. Maka kalau memang ini terjadi, lakukan, bahkan terkadang dianjurkan. Contoh, umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ruqyah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat. Berarti cara ruqyah itu cara Quran. Ya kan? Karena Quran yang mengisyaratkan bahwa Quran itu adalah obat. Atau sunnah Nabi SAW ketika bicara tentang habbatus sauda. Habbatus sauda dawa'un likulli da'in illa su'. Kata Nabi SAW, habbatus sauda itu penyakit, obat bagi seluruh penyakit kecuali kematian. Tidak bisa ditangkal habbatus sauda. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, jangan dikasih habbatus sauda, pasti mati. Karena waktunya sudah mati kan. Jadi kematian tidak bisa ditangkal, pil apa saja nggak bisa masuk. Waktunya mati. Mau dikasih 10 habbatus sauda pun tetap mati. Karena Rasul mengatakan habbatus sauda obat bagi setiap penyakit kecuali kematian dan ditangkal. Ya. Kemudian Nabi ketika bicara tentang air Zam-Zam, Rasul mengatakan dawa'un min kulli suqmin. Air Zam-Zam itu obat bagi setiap penyakit. Ya. Atau ketika Nabi SAW bicara tentang habbatus minyak zaitun, Rasul mengatakan min syajaratin mubarakah. Minyak zaitun itu tumbuh dari pohon yang diberkahi, berarti bisa jadi obat. Atau ketika Allah mengatakan dalam surah Tin, ketika bicara buah tin, Allah mengatakan watini wazaitun. Salah satu penafsirannya demi buah tin, artinya karena buah tin itu bagus untuk perobatan. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang asal madu, di mana Allah membagi madu itu ada 3. Ada namanya madu jabali, madu yang ada di gunung-gunung, di bukit-bukit, itu paling tingginya madu. Kemudian yang di bawahnya madu yang diambil di pohon-pohon. Kemudian di bawahnya lagi ada madu yang dipelihara. Ya. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa madu-madu itu bisa digunakan untuk obat. Jadi kalau jelas-jelasnya madu, zaitun, habbatus sauda, air Zam-Zam gitu ya, atau apalah namanya yang sudah dinaskan ini obat minum, makan. Atau cara pengobatan seperti ruqyah jelas dalam Quran, atau hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana Rasul pernah meruqyah dan diruqyah, atau Nabi SAW pernah menghijamah dan dihijamah. Artinya bekam itu bagian dari sistem pengobatan. Berarti jelas nasnya ini berdasarkan nas Quran Sunnah. Berarti sistem pengobatan atau obat itu sendiri memang berdasarkan Quran Sunnah obat, maka selesai. Terkadang dianjurkan, tidak ada masalah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sistem ini mungkin tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, atau obat ini tidak dijelaskan dalam Quran, tidak pun dijelaskan dalam hadis bahwa ini obat. Tetapi ada penelitian orang yang mempelajari akupuntur, nggak ada dalam Quran. Akupuntur itu jarum-jarum dimasukkan, mana ada ayatnya, ya kan? Fisik refleksi bawahnya kan, nggak ada. Hadis Rasul bukan cuma fisik. Artinya bahwa secara nas pengobatan seperti itu nggak ada di Quran sudah kan? Isyarat-isyarat refleksi, urut digit dan yang lainnya. Tapi kenyataannya bisa ada. Berarti ada penelitian soal sistem pengobatan seperti ini bisa menyembuhkan walaupun tidak 100%. Ya. Atau obat tertentu sudah diteliti oleh mungkin bagian-bagian perobatan dari dunia farmasi atau kedokteran atau dunia herbal. Oh, akar ini bisa menyembuhkan asam urat, darah tinggi, diabetes, stroke dan yang lainnya, dan sudah teruji. Akhirnya kemudian walaupun tidak 100%, kebanyakan orang kalau minum akar ini, minum daun ini, minum kulit pohon tertentu atau bunga tertentu atau biji tertentu sembuh. Nggak apa-apa, makan, minum. Kenapa? Ada penelitian ilmiah. Walaupun tidak ada salah Quran Sunnah yang ada, nggak masalah, karena ada penelitian ilmiah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang masalah. Ya, Quran Sunnah tidak mengatakan sistem perobatan ini. Kemudian obat ini juga tidak disebutkan oleh Quran Sunnah. Kemudian juga secara ilmiah belum dibuktikan. Ya,
bahwa ini obat, bahwa sistem pengobatan ini belum pernah dibuktikan. Tiba-tiba kemudian sistem pengobatan dikatakan ini sistem pengobatan, obat ini dikatakan ini obat untuk pengobatan. Lah disinilah dikhawatirkan masuk dalam kaidah para ulama, ja'ala sabab ma laisa bisabab, menjadikan sebab yang bukan sebab, menjadikan sebab penyembuhan padahal bukan untuk penyembuhan, itu maksudnya. Dan ini jatuh kepada dua hukum dalam ilmu akidah. Pertama syirkul akbar, yang kedua syirkul asghar. Bisa jatuh kepada syirik besar keluar dari Islam, atau bisa jatuh pada syirik kecil tidak keluar dari Islam tapi tetap syirik membatalkan amalannya. Contoh ya, yang sekarang maruflah di YouTube kita lihat kan ada praktek-praktek perdukunan paranormal. Terkadang acara-acara mereka itu ada namanya gerebek dukun, ya, kemudian gerebek tukang santet, kemudian adu kesaktian, kemudian ditonjolkan tenaga dalam, mental-mentalan Pak di situ, ya kan? Kemudian yang menggerebeknya itu, masya Allah, pakai jubah, pakai tasbih, pakai serban, rambutnya panjang, kemudian baca kul huwallah, kul benih itu apa namanya, kemudian baca sholawat, baca macam-macam. Lawannya pula nampak kayak dukun asli, gimbal, jelek, gak pernah mandi, kotor, bau, gitu. Jadi nampak itu seolah-olah ada dukun hitam, ada dukun putih, jelasnya ya. Oh, ini nampaknya dukun putih nih. Oh, nampak dari jubahnya putih semua. Ini dukun hitam, nampak pakaiannya, badan-badan hitam, tak pernah mandi. Nah, ini lagi gue yang pental-pentalan tadi. Oke lah. Sebagian mereka sudah ngaku di sebuah settingan. Hanya untuk cari cuan saja, cari uang aja, dan setting. Kita orang cerdas melihat settingan. Itulah settingan. Sekarang tidak semua orang yang nonton itu kan settingan. Kan tidak semua. Yang nonton itu terkadang kayak beneran, padahal settingan, bukan beneran. Kalau kurang iman, kurang tauhid, nggak pernah belajar tauhid, disangka beneran. Disangka, wah betul-betul, wah sudahlah, subscribe, like gitu ya, share gitu ya. Nah, akhirnya penonton itu bukan satu, jutaan yang nonton. Yang lebih parah penontonnya pula takbir pula, Allah Akbar katanya. Nah, ilaha illallah, ini coba. Kok bisa netizen dia takbir untuk acara seperti ini? Sallu ala Nabi, di situ ditulis sholawat untuk acara seperti ini. Gimana sholawat untuk kesyirikan, takbir untuk kesyirikan? Itu dua kalimat sakral itu, takbir itu kemenangan dalam perang. Memberantas kesyirikan, mana kesyirikan, mana takbir-takbirkan. Manakah ya? Akhirnya kemudian belakangan dia pula buat praktek kedokteran kan itu, perobatan di padepokan dia. Kemudian disorotlah kamera, di sana dia rupanya ada jual apa, keris petir, apa itu namanya, batu petir, tasbih karoma, gelang karoma, ilmu kebal geni, macam-macam kan itu ya. Kemudian dipindahkan penyakit ke kelapa muda, ya, sambil komat-komat kamera, masuklah penyakitnya semua ke kelapa muda. Pas dibelah itu kelapa muda masuk, isinya silen, jarum, macam-macam. Cobalah di kelapa muda itu sekian 200.000, 300.000, kan senang orang berobat kan, gitu. Nggak usah mas, jadi itu dukun. Nah, bawa kelapa muda biar sekarang semua. Jadi ini perobatan tidak dikenal secara Al-Quran, tidak dikenal secara sunnah, bahkan tidak dikenal di dunia medis, tidak pernah dikenal di dunia kedokteran atau dunia herbal. Kalau memang ini ilmu sakti, saya yakin dokter-dokter sudah belajar. Saya yakin di awal waktu kalau kelapa muda sudah berderet di dalam ruangan-ruangan pindah. Jadi kelapa muda ya kan, setruk-setruknya itu masuk situ semua, atau dipindahkan ke ayam biar ayam yang setruk, ayam sembuh, ya kan? Tapi tidak dikenal. Lah ketika tidak dikenal di dunia medis ataupun dunia syar'i ini, berarti ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan yang bekerja sama dengan jin, atau tipu-tipu dan penipuan settingan di media saja hanya untuk menipu orang untuk mencari uang. Cuma dua itu kemungkinannya, ya kan? Ada dukun palsu, ada dukun asli. Kalau itu dukun asli, jelas, ya, berarti kesyirikan yang tidak lagi diampuni dosanya. Kalau itu memang dukun palsu, ini pun bagian daripada kesyirikan, karena mempertontonkan praktek kesyirikan. Dia sedang mempraktekkan dunia kesyirikan, walaupun dia bukan dukun sebenarnya, tapi dia sedang mengenalkan ini loh kesyirikan, gitu maksudnya. Walaupun bisa mereka tidak mengatakan seperti itu, tapi kita bisa tangkap kalian ini sedang mempraktekkan kesyirikan.
Ya, mungkin hayalannya karena banyak nonton ini mungkin ya. Film Sunan Kalijaga tuh. Ya, sakti ini semua sakti. Terhayalkan mungkin ini jadi wali gitu ya. Sampai dandanannya pun kayak wali. Jadi film-film ini. Masyarakat muslimin yang dimuliakan, dia sudah ditambah-tambah masyarakat kita ini memang pelajaran tauhid kurang. Di sekolah-sekolah tidak ada pelajaran tauhid. Para ustadz pun kadang-kadang kurang menjelaskan tauhid. Makin kemudian orang mudah tertipu, akhirnya jadi korban. Kalau sudah viral baru ngaku saya korban, setiap uang sudah habis gitu. Ya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang identik dengan dunia perdukunan. Pertama dunia ramalan, yang kedua dunia perobatan. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan perdukunan adalah dunia keanehan. Keanehan itu mungkin dalam bentuk kesaktian, tenaga dalam gitu ya, atau keanehan juga dalam bentuk jimat-jimat, tangkai-tangkai gitu. Sehingga kalau orang namanya pakai tasbih karomah, ya, kalau kelahi kebal bakar gitu ya, dan begitu seterusnya. Sebenarnya para ulama sudah membagi keanehan itu ada 7 macam. Keanehan di dunia ini ada 7 macam. Yang pertama disebut mukjizat. Yang kedua disebut irhasa. Yang ketiga disebut karamah. Yang keempat disebut ma'unah. Yang kelima disebut al-ihana. Yang keenam disebut istidraj. Dan yang terakhir disebut sihir. Ini 7 macam keanehan di dunia. Kita rinci. Pertama mukjizat, maklumlah mukjizat itu khusus bagi para nabi dan rasul, tidak diberikan kepada selain para nabi dan rasul. Untuk memperkuat dia seorang nabi, maka perlu ada mukjizat. Yang kedua ada namanya irhasat. Ini pun diberikan kepada para nabi dan rasul, tetapi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul diberikan keanehan. Seperti sebelum kelahiran rasul ada perang gajah, ya, sebelum kelahiran Nabi SAW. Kemudian terjadi keanehan ketika ibunya melahirkan, ada cahaya gitu ya. Kemudian cahaya ini melesat sampai menerangi 2 negara adidaya di zaman itu, Persia dan Romawi. Ada juga kemudian ketika kelahiran Rasul tiba-tiba bangun tiang negara Persia roboh dan macam-macam. Itu disebut irhasat. Keanehan sebelum kelahiran Nabi atau sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Seperti namanya ketika Khadijah mengirim pembantunya untuk menemani Rasul berdagang, ya, Maisarah bercerita, ketika kami berjalan dari Mekah sampai ke Syam, ini awan itu menaungi kita, terus seolah-olah kita tidak pernah tersentuh panas matahari. Nah, itu namanya irhasat. Padahal ketika itu Nabi belum jadi nabi kan, masih remaja, masih usianya 20 tahunan gitu ya, belum menikah dengan Khadijah. Nah, itu keanehan seperti ini disebut irhasat. Kemudian yang ketiga disebut karamah. Dan yang nomor 4 disebut ma'unah. Apa bedanya ma'unah dengan karamah? Kalau karamah itu identik dengan para wali. Dan maksudnya para wali di sini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semua orang bisa jadi wali. Semua orang bisa jadi wali. Tidak mesti wali itu ditentukan dengan beberapa orang saja. Tidak, semua orang jadi wali selama karakternya dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Makanya ketiga, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengomentari perkataan Imam Lain soal perkataan beliau, kata beliau, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fa'dhuru ila al-kitabi wa sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kau melihat ada orang yang bisa berjalan di air, ada orang bisa terbang di langit, dan dia berpenampilan agama, maka timbang dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang kesehariannya memang dia taat, soleh, sesuai dengan Quran dan Sunnah kehidupannya, boleh jadi dia wali-wali Allah. Tapi kalau sehariannya dia tidak pernah mengerjakan Quran, tidak pernah mengerjakan Sunnah, bermaksiat kepada Allah, kok diberikan keanehan, berarti itu wali setan. Itu ucapan Imam Syafi'i. Ya. Artinya bahwa karamah itu diberikan kepada para wali dan tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang. Datang begitu saja, Allah berikan kepada orang yang dikehendaki.
Tapi kebanyakan sekarang karamat bisa dipelajari kan? Kalau dunia perdukunan itu, karamat bisa dipelajari dengan cara apa? Dikasih mantra-mantra khusus, puasa khusus, jimat khusus, nanti datang keanehan. Itu bukan karamat, itu sihir. Ya. Nanti ada pembahasannya. Karena karamat itu tidak bisa dipelajari. Adapun ma'unah bisa terjadi pada siapa saja. Tidak mesti harus taat amat gitu ya. Terkadang kepada ahli maksiat juga bisa terjadi. Namanya ma'unah itu pertolongan. Contoh begini. Ya. Jadi perkirakan di jalan nih. Ini sebenarnya secara logika 99% mobil saya harus ketabrak. Saya selalu takdirkan. Kemudian bisa selamat itu. Ya. Mobilnya nggak apa-apa, orangnya nggak apa-apa. Ini semua ma'unah kan. Padahal kalau seandainya prediksi satlantas itu nggak bisa ini. Harusnya dia ketabrak mati. Tapi tak kenapa caranya Allah buat kesal. Nah itu disebut ma'unah. Atau di kebun jumpa dengan harimau, dikejar sama harimau, rupanya ada pohon pete. Nah ini depan pete, selamatkan dari harimau. Itu disebut ma'unah ya. Harusnya ditertarkan, karena ada pohon pete atau ketika lari ada pohon itu yang nggak bisa manjat. Nah itu namanya ma'unah. Pertolongan tanpa sengaja, ya kan? Itu kan keanehan juga ya. Ini disebut ma'unah, itu yang mengorban. Kemudian yang nomor 5 ini ihana. Ihana ini keanehan, tetapi sebaliknya dalam rangka untuk merendahkan, bukan untuk mengangkat derajat. Seperti dalam kisah Musailamah Al-Kadzdzab, si Nabi palsu. Dahulu ada orang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, Nabi palsu lagi. Nabi itu kan ludahnya bisa mengobati orang. Seperti Ali radhiyallahu anhu pernah terkena penyakit matanya, diludahi Nabi sembuh. Jadi Musailamah ingin membunuh Nabi. Datanglah orang yang buta sebelah, kemudian minta disembuhkan sebelah matanya, diludahi sama Musailamah, rupanya dua-duanya jadi buta. Itu namanya ihana, ya, merendahkan kan itu ya. Yang tadi nggak buta jadi buta malah. Itu namanya ihana. Ini nomor 5. Nomor 6 ada namanya istidraj. Ini yang bahaya. Istidraj itu maksudnya orang ini nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, maksiat, tapi usahanya naik aja gitu ya. Dunianya bagus, mobilnya bagus, apartemennya bagus, pokoknya nggak pernah usahanya itu beda. Nah itu istidraj, hati-hati. Orang nggak pernah sholat tuh usahanya lancar, istidraj. Ya, itu keanehan. Itu Allah sedang menipu dia. Sampai pada waktunya Allah akan adab dia. Dan yang terakhir baru namanya sihir. Inilah dunia perdukunan. Ya, sihir itu dunia perdukunan. Termasuk diantaranya hipnotis. Itu bagian daripada sihir. Apa namanya? Dan sihir itu hakikat. Ada, ingat ya. Karena ada orang yang berusaha untuk mengingkari sihir dan mengatakan sihir itu tidak terjadi kecuali dua perkara. Pertama, karena racun. Yang kedua, karena tekanan psikologi. Bukan. Sihir itu hakikat. Ada. Makanya Quran menyebutkan tentang sihir karena memang ada sihir itu. Kecuali kalau memang sihir itu hanya rendah, ada tentu Quran tidak ada mencatat. Quran mencatat tentang sihir dalam Al-Baqarah 102 itu jelas itu. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Apa akibatnya? Yufarriquna bainal mar'i wal zawji. Memecah belah suami istri. Kurang apa lagi terangnya Quran itu? Karena sihir itu bisa membunuh, bisa membuat orang sakit, bisa juga dalam keluarga memecah belah keluarga. Jadi sihir itu ada iman. Ya, karena sekarang lagi ramai juga tuh, sihir itu tidak ada, itu hanya trik-trik saja. Yang namanya trik namanya sulap, bukan sihir. Nah itu juga bagian daripada sihir, namanya sihir sulap. Ya. Tapi sihir juga ada. Dukun itu ada yang asli ada, dukun itu tidak semua dukun itu settingan. Iya ada yang settingan dan itu kebanyakan hari ini. Tapi ada juga yang dukun-dukun asli yang mereka bekerja sama dengan jin untuk menyakiti orang. Dan sihir itu dunia perdukunan yang paling parah. Kenapa? Karena bukan ramalan. Kalau ramalan saja nggak nyakiti orang, paling orang dibuat cemas saja. Oh kiamat cemas kan itu ya. Tapi kalau tukang sihir ini bukan meramal, dia nyakiti orang. Kadang-kadang orang di sihir ini bertahun-tahun dia sakit sehingga tidak normal hidupnya. Coba ya, terbaring itu saja. Kapan dia mau normal hidupnya? Terkadang disutreskan akhirnya bunuh diri. Terkadang betul-betul dibunuh sama tukang sihir. Terkadang dipelet cinta betul, terkadang benci betul. Terkadang ada istri itu nengok kaca, tengok suaminya jelek, akhirnya benci sama suaminya. Ataupun dimimpikan itu suaminya selingkuh, pada dalam mimpi dengan tetangganya, besok dilapar tetangganya, kok selingkuh sama suami gue?
Dari mana tahu? Semalam bermimpi gitu. Bisa tak? Kadang-kadang sihir itu terjadi seperti itu. Jadi sihir itu ada, bukan tidak ada. Dukun itu ada yang asli, tetapi banyak juga yang settingan. Di zaman sekarang ini karena orang susah cari uang, nah itulah paling cepat menipu orang. Karena susah lah kan, mau jeratnya. Tadi saya katakan kadang-kadang aneh dukun ini, harusnya pemerintah itu buat lah kan gitu ya. Undang-undang pidana khusus para dukun kan ya. Kita bisa lapor-laporkan dukun-dukun itu. Masyarakat muslimnya yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini namanya dunia-dunia keanehan yang berkaitan dengan jimat-jimat, tanggal-tanggal, kesaktian tenaga dalam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya kesaktian ini sesuatu bagian daripada Islam, atau seseorang dukun ketika meminta bantuan kepada jin itu diperbolehkan. Nabi loh dalam setiap peperangan tidak semua menang. Perang Badar menang, perang Uhud Nabi kalah. Bahkan Nabi selesai diusulkan mati di perang Uhud. Pertanyaannya, kenapa Nabi ketika perang Uhud tidak minta bantuan jin? Kan jin umatnya juga. Ribuan jin Yaman itu masuk Islam di tangan Rasulullah. Coba kalau seandainya Nabi minta bantuan jin, nggak ada peperangan yang dikalahkan, pasti mana? Tapi Rasul tidak minta bantuan jin dalam peperangan ini. Kenapa demikian? Karena alamnya berbeda. Alam kita dengan mereka berbeda, nggak mungkin nyatu. Dan umumnya kata para ulama tahun itu, kalau orang minta bantuan jin, itu biasanya jin itu pasti memberikan syarat, dan biasanya syaratnya itu adalah kekufuran. Tidak ada ceritanya jin membantu secara free. Ya, paling tinggi dia akan ngomong pakai bahasa Jawa wali piro. Kemudian apa lu? Ya, intinya bahwa dunia-dunia dukun itu lengket dengan dunia jin, lengket dengan dunia syaitan, lengket dengan tipu-tipu bohong-bohong, sehingga masyarakat kaum muslimin harus cerdas bahwa tidak boleh tertipu dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kita buat jawab. Iya. Apakah itu bisa hilang nggak? Apanya? Apa itu? Di dalam piringnya itu ada kayak oh, jin warisan. Iya, itu bisa dibuat. Bisa lah, mana nggak ada bisa. Bisa, ruqyah aja, ruqyah mandiri. Ya. Tidak, badan ini bukan tempat jin. Badan ini bukan tempat jin. Jin itu sudah ada tempatnya masing-masing. Mereka masuk ke badan kita itu hanya untuk ganggu saja. Makanya ada orang kerasukan. Ada jin yang masuk itu karena kerasukan. Ada jin masuk itu karena kiriman tukang sihir. Ada dua saja kemungkinannya. Mungkin dia kerasukan karena mungkin banyak melamun. Terkena lah dia hipnotis. Ya, orang yang terkena hipnotis itu maksudnya orang-orang yang suka melamun. Biasanya orang-orang yang suka melamun, tidak pernah ibadah, itu mudah terkena itu. Makanya kan orang hipnotis kan orang dibuat melamun dulu kan, ditanya-tanya dulu sampai nggak sadar, tahu-tahu terpuah, nggak sadar dia. Ya. Kalau dia sadar nggak mungkin kena hipnotis. Makanya, dan hipnotis bagian daripada dukun, sama bagian tukang sihir, kurang lebih saja. Cuman kayaknya kadang-kadang kesannya ini bagian daripada trik sulap. Tidak, ada trik sulap itu yang bukan sihir, ada yang sihir. Ada kecepatan tangan, ada yang pakai media, ada yang pakai bahan, ada juga yang pakai jin. Ya. Jadi tidak semua praktek sulap itu bukan dunia perdukunan, tidak. Bahkan identik dengan dunia perdukunan. Jadi bisa dihilangkan. Ya dengan cara terus saja setiap hari beribadah, berzikir, baca Quran, karena jin-jin itu mereka tidak suka dengan bacaan-bacaan Quran, tidak suka dengan zikir. Dalilnya mana? Ketika azan. Jin itu jangan salah ke masjid juga. Sama dengan kita ke masjid, jin juga ke masjid. Tapi kalau kita kan ke masjid untuk sholat, kalau jin ke masjid untuk ganggu orang sholat, itu bedanya. Tapi kalau dia dengar suara azan, kata Nabi SAW, "Idza adzana adbar." Apabila terdengar suara azan, pergi dia. Wala hudurat. Dan dia pergi kencang sambil terkentut-kentut. Dalam riwayat kan begitu ya. Lari sambil durat, mengeluarkan durat.
terkentut-kentut. Durat itu dalam bahasa Arab kentut yang ada ledakannya, itu durat. Kalau fusa itu ya kentut biasa, ya ada ledakannya, ya kita aja yang tahu. Ya. Jadi saking ketakutannya jin itu lari, artinya jin takut suara azan kan. Apabila selesai azan, balik lagi dia. Ketika qomat, pergi lagi. Ketika selesai qomat, balik lagi. Nah, ketika mulai tegak sholat, masuk dia bisik-bisik di telinganya. Apa bisik-bisiknya? Terkadang mungkin ibu lupa, hari ini ada undangan, dibisikin sama setan, nanti sore ada undangan ya. Oh iya, ada undangan. Padahal ketika dua sholat itu tidak tahu undangan tuh kan. Ketika Allahu Akbar ingat pula undangan. Oh, ada undangan gitu ya. Atau cari dompet sebelum sholat tak tahu di mana, ketika sholat, oh iya jatuh di bawah lemari. Tahu pula dia di situ kan. Jadi memang hendak dicuri. Jadi tugas setan masuk ke tubuh orang sholat itu mencuri khusyuk. Makanya ada istilah ikhtilas yaktalisuhu syaitan. Setan mencuri sholatnya hamba. Bukan dicuri uangnya, dicuri kehusyuannya. Dibuat orang itu tidak khusyuk, diingat-ingatkan kepada sesuatu yang di luar sholat. Nah, itu maksudnya ya. Tapi setan bisa keluar dari tubuh kita ya, banyak-banyak berzikir istighfar, ada namanya zikir pagi petang di situ, ada zikir sebelum tidur, ada zikir ketika kita keluar dari rumah. Itu semua kalau kita amalkan sebenarnya sudah cukup. Ya, benteng orang terkena rasukan daripada jin itu. Cuma kadang-kadang malas saja. Ya, kalau disiplin ruqyah pribadi itu harus disiplin ya. Namanya punya target ini sebulan. Jangan ditinggalkan seperti itu. Sebelum tidur baca bacaan. Nanti pagi ada zikir pagi, petang ada zikir petang ya. Kemudian Quran. Ya harus punya target. Kalau nggak punya target tak bisa. Ya. Dan insya Allah ada perubahan tuh. Sebulan aja lakukan kayak gitu. Wallahu a'lam. Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Ini pernah ditanyakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Mungkinkah manusia menikah dengan jin? Ya. Maka Syekhul Islam mengatakan mungkin. Mungkin manusia itu menikah jin dengan catatan jinnya tasyakul. Jinnya itu harus beralih rupa. Ya. Kalau jinnya tidak beralih rupa, macam mana tahu itu jin? Kan tidak kelihatan. Ya. Jadi jinnya beralih rupa dulu, tak jadi ular, nikah sama ular. Jadi kambing, nikah sama kambing. Ada tuh cerita nikah sama kambing gitu. Akalnya di mana? Kambingnya cantik pula ditandani dia. Jadi orang nikah sama kambing. Jadi jinnya ya berubah, entah jinnya jadi wanita, jadi apa gitu ya. Jadi LGBT jinnya mungkin juga. Ya. Jadi bisa saja terjadi. Tapi apakah sah? Tidak. Tidak sah. Kata Ibnu Taimiyah tidak sah. Pernikahan manusia dengan jin tidak sah. Karena pernikahan itu harus sesama jenis. Karena tujuan pernikahan itu adalah tanasul. Tanasul itu maksudnya memberi keturunan. Apabila manusia menikah dengan jin, tidak mungkin terjadi keturunan. Karena akan beda rahimnya. Ya, beda proses kehamilannya, beda proses semua akan beda. Karena makhluk yang berbeda, satu diciptakan dari api, satu dari tanah, kan beda. Jadi tidak ada tujuan pernikahan di situ. Ya. Dan juga dari segi mana akan dapat? Nggak akan dapat semuanya. Dari semua tujuan nikah itu nggak akan dapat. Karena berbeda alam, berbeda dunia, gitu ya. Sehingga kalaupun terjadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka tidak akan mencapai tujuan pernikahan. Tapi mungkin juga terjadi apabila jinnya tasyakur, menyerupai siapa gitu ya. Wallahu a'lam. Dah, fadhil. Kalau misalkan kita sering bermimpi, tapi itu menjadi kenyataan, satu, kedua bisa merasakan hal-hal goib itu, padahal kita nggak pernah mencari hal tersebut. Iya. Merasakan hal gaib contohnya apa? Kita tahu nih ada di sini. Oh, ada jin gitu ya. Nampak nih, nampak. Nah, nampak nggak jinnya? Cuman merasakan aja. Oh, merasakan tuh. Ya. Ya. Kalau tahu ini bahaya. Ya, Alhamdulillah. Kalau seandainya mimpi menjadi sebuah kenyataan, mimpi itu sering saya bahas. Mimpi itu ada 3 macam. Ya. Pertama, mimpi yang baik itu datang dari Allah. Kalau mimpi kita baik, ceritakan. Jangan disembunyikan. Ceritakan aja. Masya Allah, semalam loh saya
ada datang ke rumah ngasih uang 1 miliar, itu ceritakan. Nah, itu kan cerita bahaya orang ngasih uang 1 miliar. Tapi saya tolak katanya. Kenapa kurang banyak? Umpamanya kan mimpi-mimpi baik kan ada masalah. Ini yang pertama, ceritakan karena siapa tahu takwilnya baik. Kemudian diaminkan malaikat jadi kenyataan. Siapa yang tahu? Ya, mungkin itu syarat ilham. Yang kedua, mimpi dari setan. Mimpi buruk. Ya. Mimpi buruk ini ada 2 jenis. Ada memang mimpi buruk ini hanya untuk memberikan was-was supaya tidak tenang hidup, terganggu ibadahnya. Padahal tidak terjadi sebenarnya. Cuman akhirnya orang ini kebawa, mimpinya selesai, cerita mimpinya nggak selesai-selesai. Kebawa dalam kehidupannya, kepikiran mimpinya terus. Ini dari setan. Untuk membuat was-was hidupnya, dibuat was-was sama setan itu, sehingga tidak tenang hidupnya. Padahal sebenarnya nggak mungkin terjadi mimpi buruk itu. Karena mimpi buruk itu dari setan, was-was setan nggak mungkin terjadi. Mustahil terjadi. Maka kan kata para ulama, kalau mimpi buruk cepat meludah ke arah kiri 3 kali sambil ta'awud. Kemudian ganti posisi tidur. Namanya tidurnya di sini. Nah, mimpi buruk di sini gitu ya. Kemudian bangun langsung ta'awud 3 kali, meludah ke arah kiri 3 kali, ganti posisi tidur, yang tadi kepala situ jadi kepala sini. Takutnya kalau masih tetap nanti pun ada episode kedua nyambung ya. Jadi kalau masih juga mimpi buruk di situ, pindah. Boleh jadi di ruangan itu ada setan. Di kamar ini nggak bisa nih sering mimpi. Cari ke ruang tamu. Ya. Sambil ya dengar murotal lah gitu ya di situ. Kemudian yang ketiga, ada mimpi itu karena ghazwatul fikri, kata para ulama, karena terlampau banyak masalah. Usahanya masalah, di kantor masalah, pekerjaannya masalah, sampai ke bawah mimpi. Ada ya? Aduh, ini bujangan mau kawin, nggak bisa-bisa, mau mimpi dia, kawinnya dalam mimpi. Makanya disebut PNS gitu ya, pengen nikah stres, nggak jadi-jadi. Intinya bahwa dalam dunia mimpi itu bisa ke situ. Sekarang kalau seandainya pertanyaannya dia mimpi menjadi kenyataan, ya lihat kenyataannya apa. Kalau mimpi baik, kenyataan baik, ya ada masalah. Kita bersyukur kan itu ya. Sekarang masalahnya kalau mimpi buruk menjadi sebuah kenyataan buruk, imma mungkin itu sihir, Anda sedang disihir orang, ya dikirim santet sama orang gitu ya. Kemudian betul-betul terjadi dalam sebuah kenyataan, sehingga akhirnya dibuat suudzon sama orang. Ya, yang nyantet orang, suudzonnya sama tetangganya. Yang nyantet itu orang lain, tapi dibuat suudzon sama orang. Jangan-jangan yang buat si anu. Nah, terkadang sesama satu keluarga dibuat suudzon dia. Jangan ini yang menyantet, itu yang nyantet. Nah, diadu domba, karena di antara tugas setan itu adalah at-tahrisi bainahum. Membuat tahris itu bagaimana orang itu supaya bertengkar satu dengan yang lainnya, atau membuat orang itu malas ibadah akhirnya. Nah, memang nggak tengkar sama orang, tapi kepikiran dengan mimpinya jadi kenyataan itu kan, kepikiran malas tiru-tiru, akhirnya nggak ibadah. Jadi itu bagian daripada godaan syaitan. Sebaiknya nggak usah dipikirkan. Ya mau terjadi nggak terjadi itu balikan ke takdir, selesai. Bukan ke mimpi rujukannya ya, tapi semua sudah takdir Allah. Wallahu a'lam. Sudah? Ibu nggak ada? Ya. Iya. BMKG itu masuk dalam ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu 2 macam, ada ilmu tasyir, ada ilmu taksir. Ilmu taksir tidak ada masalah, perakiraan cuaca tidak ada masalah. Walaupun bukan sebuah kepastian akan terjadi ombak tsunami, ternyata tak tsunami, tidak ada masalah, tapi sudah ada prediksi ilmiah. Yang kedua ada ilmu taksir, bahwa bintang itu membawa pengaruh, seperti yang digunakan oleh paranormal, para dukun yang menggunakan zodiak perbintangan. Dulu zaman kecil saya kalau beli koran itu mesti ada tuh di situ tuh, ada gambar kambing, disebut lahirnya sekian, ini sial nih kalau usaha, jodohnya masalah, ada gambar kalajengking, nanti lagi tafsirnya. Nah, gitu kan. Dulu saya kecil-kecil tuh koran, sekarang nggak ada lah. Dulu saya beli koran tuh kadang-kadang ada tuh. Ya, ilmu perbintangan itu di situ. Ya. Jadi kalau maksudnya bintang itu, baik letak-letaknya, poros-porosnya atau bintang-bintang tertentu membawa pengaruh,
Ini yang tidak dibolehkan. Inilah yang masuk dalam dunia nujum, yang disebut dengan ahli nujum. Kata Nabi SAW, siapa yang mempelajari ilmu bintang, makin dalam makin kufur dia. Maksudnya ilmu bintang yang meyakini bintang itu membawa pengaruh, ya. Tapi kalau ilmu bintang itu untuk tasir, untuk perjalanan, untuk mengetahui waktu-waktu besok ini Ayyamul Bid atau bukan, ya kan? Besok itu hari, sekarang nih Muharram gitu ya, Taswa ataukah Asyura kan? Itu kan dilihat dari bintang. Di permulaannya bulan pertama datang ini tanggal 1 Muharram atau bukan kan itu ya? Nggak masalah waktu-waktu sholat, termasuk perakian cuaca, angin, ombak, ini nggak masalah. Itu ada disebut tasir namanya. Terkadang bermanfaat bagi manusia, ya. Atau untuk perjalanan, di zaman dulu kan belum ada kompas, apalagi Google Map. Orang lihatnya bintang lah, ya. Orang yang di laut itu, karena saya pernah mengalami dulu, saya pernah diajak nelayan di Gresik itu sampai jauh. Sampai jauh nggak nampak pulau itu, tapi dia bisa balik. Ya, saya masih ingat waktu awal dari pesantren itu diajak nelayan sampai nggak nampak itu pulau Gresik itu. Tapi nelayan ini santai, dia balik lagi. Jadi saya tanya, kok kamu tahu? Itulah tengok bintang katanya. Nah, jadi patokannya bintang itu. Dia bisa balik itu kan ada bintang itu. Sempat cuaca itu masalah juga itu katanya. Sempat cuacanya jelek. Ya. Jadi terkadang betul kata Al-Quran bahwa di antara fungsi bintang itu untuk petunjuk arah bagi manusia berjalan. Ya, nggak masalah kalau BMKG sih, karena itu kan ilmiah, ada ilmunya. Walaupun tidak pasti 100% kan. Ya namanya BMKG ya gimana. Ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi